Kemunculan Mbah Basil cukup membuat mereka terlindungi. Bagaimana tidak, seluruh hewan-hewan gaib yang ada di sekitar bermunculan dan mengitari mereka untuk melindungi. Mbah Basil adalah singa jantan pendamping Desta yang sudah turun-temurun melindungi generasi keluarga Desta. Mbah Basil juga memiliki ilmu kejawen tingkat tinggi, yang konon katanya dia tidak meninggal tetapi lenyap begitu saja ketika bertapa di suatu tempat, sebut saja seperti moksa, lalu menjadi sosok singa gaib. Entah benar apa tidak, mereka tidak mengetahui secara jelas. Melihat Desta sendiri yang mengatakan penuh keyakinan, mereka anggap itu benar adanya. Mbah Basil bagi Desta bukanlah pendamping gaib, namun sosok kakek buyutnya yang menjelma menjadi sosok singa. Yang jelas, singa tersebut mampu berbicara kepada manusia. Peri hitam tersebut juga tidaklah lemah. Dia masih berani menantang Sinta. Syirah sengaja tidak muncul, begitu pula dengan Yada Subali. Namun, kapan saja mereka bisa datang jika dipanggil. Peri hitam tidak perhatikan sekitar. Dia nekat hendak menerjang Sinta. Namun sebelum itu terjadi, peri hitam mengurungkan niatnya melihat Sinta sedikit marah. "Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Dan kenapa makhluk seperti dirimu tunduk oleh manusia?" Peri hitam itu akhirnya buka suara. Kemudian Tori dan Jaka mendekati Sinta. Sosok hitam tersebut anggap saja memang peri, tapi ras yang berbeda seperti Sinta. Peri hitam ini adalah peri yang mana akan terus mengikuti manusia yang dia sukai dan tidak akan pernah mengizinkan wanita lain mendekati manusia yang dia sukai. Sama halnya dengan kaum Sinta, peri hitam juga mempunyai perjanjian jika berhubungan dengan manusia, namun lebih mengerikan dan cenderung merugikan manusia itu sendiri. Salah satunya, syaratnya adalah darah manusia yang masih mengalir. Keinginan peri hitam tidak bisa ditolak. Apabila keinginannya ditolak, salah satu anggota keluarganya akan meninggal tanpa sebab. Tidak ada hal baik berhubungan dengan peri hitam ini. Meskipun kekayaan akan didapatkan, tidak bisa dipungkiri suatu saat harta itu akan lenyap dengan sendirinya. "Pulanglah ke alammu. Di sini bukan tempat di mana kau seharusnya berada," ucap Sinta. "Apa urusanmu menghalangiku? Tidak usah ikut campur," balas peri hitam. "Jika kau ingin mencelakai kawan suamiku, terpaksa aku akan melenyapkanmu." Sinta berikan ancaman. Sinta bukannya ingin melindungi kawan Tori, hanya saja jika ada sesuatu dengan teman dekatnya, Tori tidak mungkin tinggal diam. Sebelum itu, Sinta harus mengantisipasi sebelum hal itu terjadi. Pada dasarnya, peri hitam menginginkan Jaka. Sinta paham betul sikap Tori, jadi sebisa mungkin Sinta tidak ingin membuat Tori bertindak. "Tori, perintahkan Sinta untuk berhenti. Jangan sampai menimbulkan makhluk lain berdatangan nantinya. Biar aku urus sendiri," ucap Jaka. Tori kemudian menoleh ke arah Sinta. Sinta memahami maksudnya dan menghentikan aksinya. "Kau sudah banyak mencelakai manusia. Pergilah ke alammu atau akan aku musnahkan kau." "Manusia lemah sepertimu ingin mengusirku?" tawa peri hitam dan langsung menerjang Jaka. Peri hitam terpental seketika sambil mengucapkan mantra dan gerakan yang mendramatisir seperti paranormal. Jaka mulai menyedot peri hitam itu menggunakan cincin saktinya. Peri hitam itu seketika tersedot ke dalam cincin Jaka. Jaka menahan sesuatu hingga dia tertunduk sambil memegang tangan kanannya. Sesaat kemudian Jaka terpental dan langsung bangun. Peri hitam itu lepas. Ketika Jaka hendak memulainya lagi, sebuah tangan besar menarik Jaka ke dalam gerbang yang mereka menyebutnya sebagai gerbang gaib Samarantu. Tangan besar itu menggapai Jaka dan memaksanya masuk ke dalam gerbang tersebut. Tori belum sempat untuk peringatkan Jaka, namun sudah keburu Jaka ditarik ke dalam. Tanpa pikir panjang, Tori hendak menyusul Jaka, tetapi tiba-tiba Jaka terlempar keluar kembali. "Bahaya Tori, kembali ke tenda, cepat!" ucap Jaka.
peri hitam ingin menghalangi, tapi dihadang oleh Sinta sehingga mereka bisa segera kembali ke tenda. Dari dalam gerbang Samarantu muncul sosok mirip kera, matanya besar hitam, cakar besar di lengan, tubuhnya dipenuhi bulu abu-abu dan mempunyai sayap sepanjang 3 meter. Sosok itulah yang menyeret Jaka ke dalam. Beruntungnya Jaka bisa keluar kembali. Tori sempat berhenti melihat Mbah Basil. Entah kenapa Tori merasa takut melihat Mbah Basil. Mungkin dia masih teringat kengerian dan kebrutalan Mbah Basil saat dia masih kecil. Jaka langsung kembali ke dalam tubuhnya, begitu pula dengan Tori. Jaka keluar tenda diikuti Desta. Lalu Tori dan Rizka menyusul. Tidak apa nak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap Mbah Basil kepada Desta. Lindungi teman-temanku juga, Mbah. Tenang saja, teman-temanmu itu kuat nak, balas Mbah Basil. Sosok itu mendekati tenda. Mbah Basil dan Shijin siap untuk menghadapi. Kau sudah mengganggu ketenangan di wilayah ini. Apa yang kau cari? Kata sosok tersebut yang mirip kekelawar raksasa. Maaf, mereka tidak bermaksud membuat masalah. Dialah yang mengganggu mereka, balas Tori. Lagi-lagi kau berbuat ulah. Kau memang sering membuat masalah di sini dan berani datang kembali, kata sosok tersebut kepada peri hitam. Kau siluman, berani bicara seperti itu padaku, balas peri hitam itu. Peri hitam langsung menerjang dan mengakibatkan kekelawar itu robek sayapnya dan terluka serius. Peri hitam tidak henti begitu saja dan bermaksud menghabisi kekelawar itu. Auman Mbah Basil menghentikan langkah peri hitam dan kemudian kabur masuk ke dalam gerbang gaib Samarantu. Jika dia terbunuh, kita yang akan celaka, Mbah Basil mengatakan. Terima kasih wahai Raja Siluman Agung, kekelawar itu berkata kepada Mbah Basil. Sebetulnya semuanya bisa diselesaikan oleh Mbah Basil jika dia langsung bertindak saat itu, tapi tidak ada alasan baginya untuk bertindak. Perginya peri hitam tidak akan menyelesaikan masalah. Kau manusia, temukan peri hitam yang sudah menjalin kontrak denganmu. Dia pergi hanya menghindar. Dia pasti akan mengincarmu lagi, ucap kekelawar tersebut. Apa maksud kau monyet terbang? Siapa yang membuat kontrak dengannya? Balas Jaka. Kekelawar itu menjelaskan bahwa Jaka telah menemukan sesuatu. Siapapun yang menemukan giginya sama halnya sudah menjalin kontrak dengan peri hitam tersebut. Meskipun Jaka membuangnya sekalipun, peri hitam akan terus mengejar Jaka. Dan dikarenakan peri hitam juga telah sering membuat masalah, Jaka juga bisa menjadi salah satu target oleh penghuni Gunung Slamet. Satu-satunya jalan, Jaka harus menemukan peri hitam tersebut dan membawanya di kerajaan gaib Gunung Slamet untuk diserahkan dan diadili. Tanpa sengaja, Jaka sudah membuat masalah. Bukankah peri bongkrek tadi sudah kembali ke alamnya? Kenapa Mas Jaka harus mencarinya juga? Ucap Desta. Nak, dunia gaib memiliki aturan sendiri. Rekanmu tanpa sengaja telah terlibat dengan peri hitam tersebut. Cepat atau lambat, dia pasti akan dikejar oleh peri hitam itu. Aku yakin temanmu itu kuat, tapi peri hitam bisa menyerang siapa saja yang berada di dekatnya. Apakah kau paham, nak? Jelas Mbah Basil. Ya, itu berarti peri hitam itu harus segera ditemukan. Istriku, bagaimana menurutmu? Benar apa yang diucapkan oleh Eyang Basil. Untuk menghindari masalah ke depannya, kita harus menemukan peri hitam itu dan memusnahkannya supaya tidak ada lagi korban, balas Sinta. Terima kasih Tuan Kekelawar. Mereka tahu maksudmu baik. Hanya saja kau tidak bisa menyampaikannya dengan benar. Mereka hampir salah menilaimu, ucap Tori. Tidak perlu dipikirkan. Hati-hatilah jika kalian tiba di dunia mereka. Ada banyak makhluk yang ribuan jauh lebih kuat dariku di sana, ucap kekelawar itu, kemudian pergi memasuki gerbang gaib Samarantu. Tidak ada lagi pilihan bagi mereka. Mereka harus mencari peri hitam tersebut. Mereka tidak menyadari
sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang menunggu mereka. Di alam Samarantu memiliki 9 penguasa yang tidak bisa diremehkan. Setelah didiskusikan, akhirnya mereka memutuskan untuk memasuki portal tersebut. Saat Tori memasuki gerbang gaib Samarantu, dia tiba di pinggiran sebuah perkampungan pada umumnya yang terlihat klasik. Rumah yang terbuat dari kayu dan pagar dari bambu. Situasi sangat ramai karena Tori berada di pasar tradisional. Sama halnya pada pasar umumnya, hanya saja yang membedakan apa yang dijual di sana. Suasana juga agak mendung seperti saat sore hari menjelang. Para makhluk di sana juga sama persis dengan manusia, meniru kebiasaan manusia dengan pakaian yang mirip dengan adat Jawa. Mereka juga tidak menghiraukan Tori dan rombongannya, hanya perhatikan sejenak dan kembali melanjutkan aktivitas mereka. Bahkan ada yang menawarkan barangnya kepada Tori. Tuan, Nyonya, silahkan mampir. Mungkin ada yang Anda butuhkan, Tuan, kata salah seorang pedagang menawarkan dagangannya dengan bahasa Jawa yang halus dan sopan. Terima kasih. Jika boleh bertanya, Pak, di sini siapa yang bertanggung jawab? Tanya Tori. Oh, Anda pasti bukan berasal dari sini ya. Dari pakaian kalian juga sangat asing. Tuan keluar saja. Nanti di ujung pasar ada pos jaga. Monggo ditanyakan saja di sana, jawab penjual itu ramah. Mereka berjalan menuju tempat yang menjual itu katakan. Sekeliling mereka banyak penjual yang menjual berbagai macam makanan dan barang lainnya. Tentunya bukan makanan manusia. Suara berisik penjual dan pembeli saling menawar. Anak-anak berlarian, serta hewan-hewan yang menjadi alat transportasi menambah suasana di situ adalah benar-benar mirip seperti kehidupan manusia pada zaman dahulu. Sesaat kemudian, mereka sampai di pos yang dimaksud. 2 sosok penjaga dengan pakaian prajurit Jawa, serta membawa tombak di tangannya, kumis tebal, serta belangkon yang menutupi rambut panjangnya. Permisi, Pak, kami ingin bertanya. Siapakah yang bertanggung jawab di kawasan ini? Tanya Tori kepada salah satu penjaga tersebut. Oh, kalian bukan dari sini ya. Ikutlah, akan saya antar kalian, jawab penjaga itu ramah. Di mana asal kalian ini? Saya dari dunia manusia dan mereka, jawab Tori panjang lebar. Wah, jarang-jarang ada manusia berkunjung kemari. Ada sih beberapa, tapi kebanyakan mereka nyasar dan kebingungan. Sesaat kemudian mereka sampai di rumah kayu yang sederhana. Permisi, Pak, ini ada yang mencari Anda, ucap penjaga itu dengan nada yang pelan dan sopan. Keluar seorang kakek-kakek membawa tongkat, agak terbungkuk, memakai baju milik sorjan berwarna kuning kemerahan. Siapakah gerangan yang datang? Kata kakek itu, sebut saja Mbah Wongso. Tori memperkenalkan diri, kemudian Mbah Wongso mempersilahkan masuk. Di dalam rumah Mbah Wongso ada 2 sosok cantik, mungkin saja anaknya atau pembantunya. Mbah Wongso perintahkan mereka membuatkan suguhan. Tori menceritakan hal yang dialami Jaka dan tentang sosok peri hitam yang sedang mereka cari. Mendengarnya membuat Mbah Wongso terlihat marah. Dia itu selalu saja membuat onar di mana-mana. Kenapa kalian mencarinya kemari? Dia sudah tidak mungkin berani untuk datang ke wilayah ini, jelas Mbah Wongso sedikit marah. Sosok itu kembali kemari, maka dari itu kami mengejarnya. Kami kesini bersama beberapa orang, namun kami terpisah, Tori menjelaskan. Hanya ada satu tempat yang bisa dia kunjungi. Namun tempat itu sangatlah berbahaya. Di alam ini ada 9 penguasa dan masing-masing dipimpin oleh raja ataupun ratu. Silahkan dinikmati dulu. Maaf, mereka tidak bisa menyediakan untuk manusia. Mbah Wongso berikan penjelasan kemudian menawarkan minuman kepada Sinta dan Syirah. Tori memaklumi juga bahwa tidak ada apapun yang bisa dia makan di sana. Oh, ternyata begitu. Jadi, apakah Mbah Wongso adalah salah satu dari 9 penguasa tersebut? Ucap Tori.
Aku ini hanyalah penunggu kampung anak muda. Nanti akan aku antar ke tempat raja. Mengingat ini adalah laporan yang harus segera diberitahukan, balas Mbah Wongso. Saat memasuki gerbang gaib Samarantu, semuanya pasti tersebar. Mudah-mudahan sebelum berkumpul semuanya tidak mengalami kesulitan. Dari 9 penguasa, ada 1 penguasa yang kejam. Meski bukan yang terkuat, namun cukup ditakuti oleh penguasa lain. Menurut penuturan Mbah Wongso, dari 9 penguasa di alam ini, semuanya terlihat akur dan tidak pernah terjadi peperangan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di alam Samarantu akan terjadi perang yang hebat. Hal itu terjadi karena adanya gagasan penyatuan. Sudah banyak tanda-tandanya, dimulai dari perang kecil antar kelompok yang bertujuan menyinggung salah satu dari 9 penguasa. Nama dari kerajaan gaib tersebut adalah 1. Kerajaan Andaru. Pemimpin atau raja kerajaan ini sangat suka menolong, baik itu manusia ataupun jin. Dan penghuninya sendiri sangat beradab dan sopan santun dengan sejenisnya maupun jenis lainnya. Dan memiliki aturan layaknya suatu negara di dunia manusia. Salah satunya kaum bangsawan ataupun prajurit yang diperbolehkan membawa senjata di kawasan lingkungan kerajaan. Wujud mereka sama seperti manusia dan berpakaian seperti baju adat Jawa tempo dulu. Kerajaan Batara, salah satu penguasa atau raja yang disegani. Selain kuat, raja ini juga salah satu penguasa terkuat dari 9 raja. Rata-rata penghuni kerajaan ini berupakan layaknya dewa dan dewi, sangat adil dan mampu bekerja sama dengan baik. Meskipun Raja Batara salah satu raja terkuat, dia tidak suka peperangan kecuali disinggung ataupun terancam. Wujud mereka sama seperti manusia, berpakaian seperti tokoh wayang atau dewa Jawa dan lebih tegap, kokoh dan terlihat tangguh. Kerajaan Batara dan Andaru adalah kerabat. Raja di kerajaan ini adalah jelmaan dari naga, salah satu yang terkuat dari 9 raja lainnya. Namun, tempat mereka sangat tersembunyi dan jarang yang mengetahui keberadaan kerajaan ini. Seluruh pengikutnya adalah jelmaan naga yang berwujud manusia. Diketahui mereka berada di tempat paling panas di alam Samarantu. Kerajaan Lingga. Raja di kerajaan ini sangat rakus akan kekuasaan, sangat suka berperang dan menindas makhluk lemah lainnya. Memiliki banyak budak, entah itu manusia ataupun jin. Raja ini memiliki patih yang sangat kuat yang ditakuti oleh 9 penguasa lainnya. Penghuninya campuran dari berbagai jenis makhluk. Kerajaan Adiwangsa. Raja kerajaan ini dipimpin oleh sosok yang bijaksana dan tangguh, seekor singa putih. Namun kerajaan ini dipandang yang lebih paling lemah di antara 9 penguasa lainnya. Seluruh pengikutnya adalah siluman dari berbagai jenis makhluk gaib berupa hewan. Kerajaan Kamaja. Penguasa kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu dengan wujud yang sangat cantik namun mengerikan. Dan pengikutnya semuanya adalah wanita, salah satu jenis peri. Seluruhnya memakai baju warna hitam yang suka menyukai darah manusia, tetapi mereka lebih sering mengkonsumsi darah binatang. Disinilah peri hitam itu berasal. Kerajaan Orba. Raja di kerajaan ini sangat suka ikut campur apabila ada konflik di antara 9 penguasa lainnya. Tidak jauh beda dengan kerajaan Lingga. Namun, tidak ada yang berani menyinggung Raja Orba ini. Selain kuat, raja ini juga salah satu penguasa yang tidak bisa diremehkan. Pengikutnya kebanyakan memiliki jenis ras yang sama. 2 kerajaan lainnya, Mbah Wongso tidak mengetahuinya, hanya para penguasa yang tahu. Nah, bagaimana kamu bisa mengenalnya, terutama 2 sosok itu? Kata Mbah Wongso berbisik. Oh, ini adalah istriku, dan kedua sosok itu adalah pengawalnya, jawab Tori. Oh, jubah merah yang mereka gunakan itu untuk menekan kemampuan sejatinya hingga 70%. Aku tidak bisa membayangkan apabila mereka melepaskan jubahnya. Memakai jubahnya saja sudah sangat kuat. Baiklah, mari aku antarkan langsung ke tempat penguasa kami, yaitu Raja Andaru. Mbah Wongso berdiri dibantu kedua wanita di sampingnya.
Di luar sudah ada kereta bersama 2 ekor kuda yang menariknya, serta 1 prajurit Jawa yang mengendalikannya. Tori dan Sinta masuk kereta bersama Mbah Wongso dan kedua wanita yang mendampinginya. Sedangkan kedua sirah berada di depan dan di samping prajurit Jawa. Untuk lebih efisien, sebetulnya terbang akan lebih mudah. Tetapi di alam jin, melakukan hal itu akan menguras energi mereka. Di alam Samarantu sudah jelas memiliki kondisi yang unik yang tidak dimiliki di wilayah lain. Jika di alam Kerinci, kondisi uniknya adalah King Soul yang bisa digunakan sebagai alat tukar maupun peningkatan kemampuan. Di alam Samarantu ada tempatnya, ada suatu tempat istimewa di alam Samarantu. Tempat tersebut sangat berbahaya, namun jika berhasil melewati tempat itu, kemampuan seseorang prajurit biasa bisa menjadi sekuat jenderal. Mereka menuju Istana Andaru yang jaraknya tidak terlalu jauh. Karena mereka menaiki kereta kuda akan butuh waktu 1-2 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Di wilayah ini juga memiliki aturan di mana tidak boleh sembarangan menggunakan kesaktian untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Meskipun aturan ini tidak berlaku di luar wilayah Andaru. Mereka juga dikawal oleh 4 prajurit Jawa yang menaiki kuda. 2 memimpin di jalan dan 2 lainnya berada di belakang. Seberapa jauh jaraknya hingga sampai Istana Andaru, Mbah Wongso? Kata Tori. Tidak lama lagi, nak. Bersantailah dulu. Hehehe. Balas Mbah Wongso. Kenapa kita mesti dikawal, Mbah Wongso? Bukankah ini juga masih wilayah kerajaan Andaru? Tidak ada yang aman di alam ini. Meskipun ini bagian dari wilayah Andaru sekalipun, tidak semua makhluk yang ada di seluruh alam ini beradab dan mematuhi peraturan di setiap penguasanya. Mereka masih sering mendapati masalah ketika melewati jalan ini. Jelas Mbah Wongso. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara tapak kuda yang berlari disertai bunyi berdecit kereta kuda yang mereka naiki. Mereka sudah sangat jauh dari perkampungan Mbah Wongso, melewati hutan yang ribun dan jalanan yang tidak rata. Sebelum memasuki hutan, perasaan Tori sudah janggal. Keadaan sekitar terlalu sepi. Padahal itu adalah jalan utama untuk menuju di kerajaan Andaru. Selama ada Sinta, apa yang perlu dikhawatirkan? Apalagi Mbah Wongso sendiri juga nampak tenang. Tori tidak tahu bahwa 2 wanita cantik yang di samping Mbah Wongso juga tidak terlihat lemah. Ketika mulai memasuki hutan, kecepatan kuda bertambah dan tidak henti-hentinya suara cambuk terdengar bersamaan dengan suara pengendali kuda. Semakin mereka ke dalam, suasana semakin gelap tertutup rimbunan hutan. Nak Tori, apabila terjadi sesuatu, jangan pernah keluar dari kereta. Mbah Wongso mengingatkan. Belum lama Mbah Wongso mengatakan kereta kuda mulai melambat dan ada seseorang yang menghadang mereka. Berhenti di sana! Ucap salah sosok tinggi berwarna hijau, matanya merah dan rambutnya panjang sampai lutut, serta kedua taringnya yang besar. Mbah Wongso keluar dari kereta didampingi kedua pengawalnya. Hehehe, ini aku. Biarkan mereka lewat. Mbah Wongso berkata kepada sosok tersebut. Apa itu orang barumu, Wongso? Sosok hijau itu mendekati Sirah yang kemudian mengamatinya dari dekat. Tanpa mereka sadari, ternyata kereta sudah dikepung puluhan makhluk yang ganas. Setelah selesai mengamati Sirah, sosok hijau itu melirik ke dalam kereta dari depan. Ada siapa yang di dalam kereta ini, Wongso? Tori seketika kaget mendengar ucapan sosok tersebut. Minggir, jangan menghalangi pandanganku, kata sosok tersebut kepada Sirah, sambil tangannya akan menyingkirkannya yang tengah duduk tenang. Mbah Wongso dengan cepat mengatakan, Tunggu, jangan. Suara sayatan yang halus dan hampir tidak terdengar. Selanjutnya, bagian tubuh sosok hijau itu hilang. Wah! Sosok itu sangat bingung dan tidak menyadari bahwa tangannya telah terputus dan jatuh, kemudian melengking kesakitan. Kuda-kuda meringkih karena terkejut oleh jeritannya. Seketika puluhan makhluk yang bersembunyi bermunculan. Mereka sudah mengepung dari awal.
Kurang ajar, habisi mereka semua. Sambil menahan rasa sakit, sosok itu perintahkan untuk menyerang. Ya sudah, jika tidak bisa dihindari lagi, kalian lindungi kereta dengan aman. Mbah Wongso perintahkan kedua wanita dan masuk ke dalam kereta. Kedua wanita pendamping Mbah Wongso masing-masing melindungi dari arah kiri dan kanan kereta. Dari belakang, dua prajurit juga bersiaga. Namun, yang lebih dulu diserang adalah bagian depan kereta, di mana di situ Sira dan Siri duduk. Mereka tidak beranjak dari duduknya. Siapapun yang mengancam dan mendekat langsung habis tercincang. Bahkan kudanya tidak tersentuh sedikit pun. Kedua prajurit Jawa yang berada di depan bahkan tidak sempat untuk menyerang karena musuh sudah tercincang sebelum mereka beraksi. Akhirnya, kedua prajurit itu membantu di belakang kereta yang sepertinya kerepotan. Mbah Wongso, sebenarnya siapa mereka itu? Apa bagian dari penduduk kerajaan Andaru? Bisa iya, bisa tidak juga, Nak Tori. Mereka memang berada di wilayah kerajaan Andaro, tetapi mereka bukan bagian dari Andaro. Sebenarnya banyak makhluk yang tidak masuk ke dalam bagian 9 penguasa. Bahkan ada beberapa yang setara dengan para 9 penguasa di alam ini. Jelas Mbah Wongso. Oh, jadi seperti itu. Aku tahu sosok hijau itu. Dia bukanlah apa-apa. Selama ini aku selalu mengalah ketika melewati hutan ini dan tidak berbuat apa-apa untuk menghindari keributan. Takutnya perkampungan kami diserang, mengingat istana Andaru jauh dari wilayah kami. Tapi ya sudahlah. Kami akan bertindak apabila desa Mbah Wongso diserang. Keributan ini juga gara-gara kami. Terima kasih atas tawaran baikmu, Nak Tori. Kami yang seharusnya terima kasih Mbah Wongso. Kami sudah merepotkan. Sudahlah, Nak Tori. Beberapa saat kemudian, suasana sudah hening. Kedua wanita pendamping Mbah Wongso masuk ke dalam kereta dalam keadaan bersih, tidak ada noda darah yang menempel. Keempat prajurit Jawa habis-habisan pertahankan belakang. Meski tidak ada yang mati, tapi mereka terluka meskipun tidak parah. Mereka hanyalah prajurit di suatu desa, sudah cukup hebat mampu menahan puluhan musuhnya hanya dengan mereka berempat saja. Sebagian musuh di belakang kereta melarikan diri, dan posisi kiri dan kanan beberapa musuh telah tumbang, dan paling banyak musuh yang mati berada di depan. Padahal kedua Sirah tidak bergerak sedikit pun dari awal. Namun justru banyak musuh yang mati. Begitu pula dengan sosok hijau yang hendak melarikan diri. Tiba-tiba dari kejauhan tubuhnya terbelah. Tidak ada satupun musuh yang bisa lolos dari jarak pandang kedua Sirah misterius ini. Pengemudi kereta bahkan sangat ketakutan berada di samping Sirah. Jangankan puluhan makhluk, ribuan makhluk yang serupa tidak akan membuat kedua Sirah misterius ini beranjak dari duduknya. Suasana sunyi, hening, hanya suara kuda yang meringkih pelan. Kemampuan Sirah membuat pengendali kuda dan 4 prajurit Jawa tercengang. Memang sekuat itukah Sirah? Mereka melanjutkan perjalanan menuju istana Andaru. Sinta hanya terdiam dari awal, tidak bicara apapun. Bagi Sinta, berbicara dengan yang lain selain Tori bukanlah hal yang penting, kecuali memang terpaksa harus bicara. Sejatinya, Sinta itu dingin, namun semakin lama dia bersama Tori, lambat laun sikapnya mulai berubah. Jauh lebih manusiawi dan menghargai sesamanya dan makhluk lainnya. Istriku, kenapa dirimu diam saja dari tadi? Ucap Tori sambil memegang tangannya. Tidak ada apa-apa suamiku. Aku hanya memikirkan rekanmu yang terpisah. Sebelum kamu mengkhawatirkan mereka, aku harus memikirkan cara supaya kamu tetap nyaman tanpa harus membebani pikiranmu suamiku. Balas Sinta yang bersender di pundak Tori. Sampai segitunyakah Sinta pedulikan Tori? Kepedulian seseorang kadang kita tidak menyadarinya. Yang Sinta lakukan mungkin jarang manusia bisa melakukannya. Kalian pasangan berbeda alam, namun sangat serasi sekali. Terima kasih Mbah Wongso.
Kereta kuda berjalan cepat, dan sesaat kemudian mereka keluar dari hutan. Di balik hutan, terlihat padang rumput yang luas dan masih terlihat beberapa pohon di sekitarnya. Dari arah depan yang jauh, tampak sebuah bangunan seperti gapura dengan bentuknya yang khas dengan adat Jawa. Kereta mereka berhenti di gapura itu. Ada sekitar 10 prajurit Jawa berjaga, kumisnya tebal, tubuhnya berotot, serta tatapannya tajam. Bisa kami bantu, Tuan? Tanya salah seorang prajurit penjaga gapura kepada prajurit yang mengawal mereka. Mereka dari desa Wongso dan hendak sowan ke istana, jawab prajurit yang mengawal mereka. Siapa yang ada di dalam kereta? Izinkan kami mengeceknya. Saat para penjaga ingin mengecek kereta dan semuanya waspada, Mbah Wongso turun dari kereta kuda didampingi oleh kedua wanita pengawalnya. Apakah situasi aman-aman saja di sini? Hehehe. Salam, Tuan, ucap para prajurit penjaga gapura. Seharusnya Tuan tidak perlu turun dari kereta. Tidak pantas Anda menyambut kami. Syukurlah di sini aman-aman saja, Tuan. Terima kasih. Tidak apa-apa. Bagus jika situasinya aman. Ya sudah, kami akan berkunjung ke tempat raja, jawab Mbah Wongso dan kemudian masuk ke dalam kereta. Dari gapura menuju istana Andaru masih lumayan jauh. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di tempat yang menurut Tori seperti bangunan khas keraton. Entah keraton mana, dia tidak tahu. Yang jelas bangunannya identik seperti keraton di tanah Jawa. Ada banyak pasukan berbaju khas Jawa berbaris rapi di depan keraton. Mereka tiba di pintu gerbang keraton. Setelah percakapan antara pengawal kereta dan penjaga gerbang, mereka diizinkan masuk ke dalam. Suasana di dalam sangat khas dengan nuansa kerajaan Jawa pada zaman dahulu. Tori dan rombongannya turun dari kereta dan disambut oleh seseorang dengan pakaian yang rapi. Bajunya terkesan mewah dengan memakai bawahan sarung seperti bangsawan Jawa. Mbah Wongso, monggo, mau bertemu Tuan Andaru, monggo saya antar, ucapnya sopan. Hehehe. Terima kasih. Mereka melewati taman dan menyeberangi jembatan kecil yang di bawahnya ada kolam ikan dengan bunga seperti teratai mengapung di kolam tersebut. Dari depan terlihat bangunan yang megah, begitu banyak orang yang duduk di lantai dan ada beberapa yang duduk di kursi, serta satu orang duduk di singgasana. Salam Tuan Raja, beliau ini hendak bertemu dengan Baginda. Bangsawan itu bersujud, disusul Mbah Wongso dan pendampingnya. Tori dan Sinta hanya duduk di lantai, sedangkan Sirah tetap berdiri di belakang mereka. Wongso, sehatkah dirimu? Sejahterakah pendudukmu, Wongso? Kata Raja Andaru yang penuh perhatian. Terima kasih Tuan Raja, hamba baik-baik saja. Begitu pula dengan penduduk di sana. Berkat kemurahan hati Paduka, mereka semua sejahtera. Semoga Paduka panjang umur, jawab Mbah Wongso. Aku lega mendengarnya, Wongso. Lalu, siapakah mereka ini? Mereka adalah pengunjung dari alam lain, Paduka Raja, jawab Mbah Wongso, dan kemudian Tori memperkenalkan diri. Selesai Tori memperkenalkan diri dan hendak menyampaikan maksud kedatangannya, salah satu patih memotong ucapan Tori. Wongso, siapa mereka ini? Tidak punya sopan santun terhadap raja, tidak mau menunduk, dan bahkan kedua orang berjubah merah itu malah berdiri. Kurang ajar. Dengan lantang patih itu katakan dan hendak menghampiri sambil menenteng pusakanya. Dia adalah Patih Garuda. Sira langsung refleks maju di depan Tori dan Sinta yang tengah duduk di lantai. Sudah, hentikan Patih Garuda. Jangan provokasi mereka. Dua orang berjubah itu 10 kali lebih kuat darimu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Mereka bukan orang sembarangan, kata Raja Andaru. Kalian berdua, duduklah di sampingku. Pinta Raja Andaru tersenyum dan persilahkan Tori dan Sinta duduk di kursi kosong di sebelah Raja Andaru. Sosok raja yang tampan, ramah, berbadan tegap dengan mahkota yang berkilau.
Paduka Raja, apa yang Anda katakan? Saya mampu mengusir mereka hanya dengan satu jari. Kenapa malah Paduka mengizinkan mereka duduk di sebelah Anda? Siapa mereka memangnya? Kata Patih Garuda yang tidak tahu apa-apa mengenai Tori dan Sinta. Cukup Patih Garuda. Mereka ini adalah makhluk kuat yang kedudukannya mungkin lebih tinggi dariku. Bahkan salah satunya adalah sosok yang mulia, seorang manusia. Jelas Raja Andaru. Wah, tamu agung. Iya, ternyata mereka tamu penting. Wah, jarang sekali ini terjadi, ucap beberapa orang di ruangan tersebut. Hamba percaya dengan penilaian Anda, Paduka Raja, kata Patih Garuda. Kemudian Patih Garuda mendatangi mereka dan menghormat minta maaf. Mohon ampunilah kelancangan saya. Silakan duduk. Patih Garuda mempersilahkan mereka. Sinta masih memakai cadar ketika masuk alam tersebut, sehingga tidak ada makhluk yang menyadari wujud Sinta. Tori dan Sinta duduk di sebelah Raja Andaru. Sira tetap berdiri berada di belakang mereka, dan Raja Andaru memanggil istri dan anaknya untuk memperkenalkan mereka. Ini adalah istriku, dan mereka adalah anak-anakku, kata Raja Andaru. Istrinya tersenyum, begitu pula ketiga anaknya, 2 perempuan cantik dan 1 lelaki yang tampan dan gagah. Istriku, perkenalkan dirimu dan lepas cadarmu ketika berbicara. Baiklah suamiku. Sinta akhirnya melepas cadarnya. Wah, Jian, benar-benar cantik sekali. Iya, ayo nih. Dewi, dia sungguh seorang dewi. Suara berisik sanjungan yang dilontarkan kepada Sinta. Kecantikan Sinta membuat seisi ruangan terkejut. Bahkan putri Raja Andaru yang dinilai tercantik di negerinya bahkan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kecantikan pelayan-pelayan di kerajaan peri. Mungkin bunga akan layu jika disandingkan dengan Sinta. Seperti halnya dengan sebuah kerajaan, sanjungan, memuji, memuja dan lain sebagainya. Jika di era modern sama seperti mencari muka atau penjilat, namun bagi mereka di kerajaan Andaru, hal itu adalah suatu penghormatan tertinggi. Sinta memperkenalkan dirinya dan membuat Raja Andaru senang mendengarnya. Sesuatu kehormatan bagi kerajaan Andaru dikunjungi oleh putri dari kerajaan peri. Raja Andaru menyinggung soal kerajaan Kamaja, kerajaan yang dihuni seluruhnya wanita. Kerajaan Kamaja adalah peri juga, namun mereka peri yang berbeda. Sama halnya dugong, mereka juga peri. Peri memiliki banyak jenisnya, peri sungai, peri hutan, peri rawa, laut, dan sebagainya. Raja Andaru menegaskan bahwa ada salah satu makhluk dari bangsa peri yang menjadi buronan di alam Samarantu. Peri tersebut telah melakukan banyak kejahatan sehingga tidak diterima di alam Samarantu. Disitulah Tori juga menjelaskan kedatangannya untuk mencari informasi tentang peri hitam tersebut. Menurut Raja Andaru, peri hitam tersebut tidak hanya memangsa manusia saja, namun juga memangsa makhluk yang ada di alam Samarantu. Ratu Kamaja sendiri tidak mau bertanggung jawab tentang pengikutnya yang telah melanggar peraturan di alam mereka. Kejadian itulah yang membuat 9 penguasa mulai bertindak diam-diam dan melanggar peraturan yang ditentukan oleh ke-9 penguasa. Lambat laun bisa saja terjadi pertempuran antara ke-9 penguasa. Setelah panjang lebar apa yang dijelaskan oleh Raja Andaru dan belum sempat menuntaskan penjelasannya, seorang prajurit utusan dari desa Wongso menghadap dengan luka di sekujur tubuhnya. Lapor, Baginda Raja. Seluruh ruangan perhatikan prajurit yang tengah bersujud dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Berdirilah, katakan apa yang terjadi. Ampun Baginda Raja, desa kami diserang oleh prajurit yang tidak kami kenal. Sebagian penduduk desa Wongso telah dibantai. Sebagian lainnya berhasil selamat dan berada dalam lindungan putra Tuan Wongso dan pengunjung yang tidak dikenal. Segera Baginda Raja berikan bantuan, ucap prajurit tersebut. Apa kau bilang? Desaku diserang, kata Mbah Wongso yang tiba-tiba marah dan sepertinya akan berubah wujud. Tenanglah Wongso. Maaf Baginda Raja.
Patih Garuda, pimpin pasukanmu menuju desa Wongso. Selamatkan sebanyak mungkin penduduk di sana. Siap, Paduka Raja. Jawab Patih Garuda dan berlalu pergi persiapkan pasukannya. Lalu prajurit utusan tersebut menjelaskan secara rinci kejadiannya. Jadi, setelah Mbah Wongso pergi, ada pengunjung datang dan mencari pimpinan desa. Namun karena Mbah Wongso tidak ada, anaknya yang menemuinya. Beberapa saat kemudian, desa diserang oleh prajurit yang tidak dikenal, bukan dari 9 penguasa. Awalnya mereka mengira tamu tersebut yang menyebabkan desa diserang. Anak Mbah Wongso sempat menahan pengunjung tersebut. Setelah keributan terjadi, pengunjung itu meloloskan diri dan malah membela penduduk desa Wongso. Ternyata pengunjung tersebut cukup kuat dan desa Wongso mampu bertahan. Anak Mbah Wongso beserta prajuritnya dibantu tamunya mampu melindungi sisa penduduk yang selamat. Tetapi karena banyaknya musuh, anak Mbah Wongso mengirim utusan untuk meminta bantuan di kerajaan Andaru. Seandainya tidak ada tamu yang tidak dikenal itu, mungkin desa Wongso sudah lenyap seketika. Tamu tersebut salah satunya sudah berumur ratusan tahun atau mungkin lebih, dan lainnya lagi masih muda. Mereka juga sangat sopan, meskipun tadinya diperlakukan tidak sopan kepada anak Mbah Wongso karena dituduh bersekongkol dengan musuh. Prajurit utusan itu tidak bisa menceritakan detail siapa pengunjung yang membantu pertahankan desa Wongso. Kemungkinan yang menyerang adalah prajurit dari salah satu 9 penguasa, namun tidak bisa dibuktikan jika ada keterlibatan tentang itu.